gara-gara dengan baju-baju lebaran mereka tinggalkan itu apa? Kemuliaan malam. Terutama nih bagi jamaah yang telat ke masjid, mau sholat di rumah nggak berani sholat tarawih. Kenapa? Saya nggak hafal Bilalnya. Nggak perlu, langsung aja. Itu muslim sama muslim selesai tarawih bareng. Cuman beda masjid, beda gang, beda kampung, perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bertemu lagi dalam podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah. Masih bersama saya Firman Al-Mukti dan sahabat Nurul Fajri, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki di hampir pertengahan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal-amal kita mudah-mudahan bisa menghantarkan kita kepada derajat muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Nur Fajri, kali ini dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi di bulan Ramadan. Kalau kemarin kita tematik kita membahas spesifik tentang sesuatu yang sangat penting di dalam bulan suci Ramadan, termasuk kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaannya. Kali ini kita akan membahas tentang pernak-pernik ataupun serba-serbi yang kita bisa lihat dari keseharian, baik itu pengalaman ataupun kejadian-kejadian yang biasa dihadapi oleh jamaah-jamaah tentunya. Bisa jadi di antara jamaah ada yang merasakan hal-hal ini ya. Nah, kita akan membahasnya pada kesempatan ini bersama guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Kita sapa dulu, mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat dan selalu bisa istiqomah mengajak kita dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ya Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu Habib. Alhamdulillah. Walaupun di tengah kesibukan ngisi dakwah di mana-mana, tapi menyempatkan podcast kali ini. Alhamdulillah. Insyaallah bisa menjadi salah satu dakwah. Bisa jadi salah satu dakwah ya, masya Allah. Dan mudah-mudahan masyarakat di sana juga yang mengikuti podcast ini, mudah-mudahan juga ikut tercerahkan Bib, dengan hadirnya podcast Nurul Fajri ini. Nah, Bib, kita ngobrol-ngobrol nih seputar serba-serbi nih Bib. Ya, kita ngobrol santai aja nih. Serba-serbi seputar bulan puasa. Nah, kita tahu banyak sekali mungkin di antara masyarakat ini ada juga yang mendapati hal-hal yang mungkin kita akan bahas kali ini. Karena ini sesuatu yang juga menjadi fenomena di bulan Ramadan, Bib. Ya, seperti misalnya ini ada banyak masjid ya dan musola ketika memasuki di 10 hari terakhir nih, Bib. Banyak kemajuan ya, Bib. Ya. Kemajuan. Ya, kemajuan safnya bukan kemajuan jumlah jamaahnya, tapi justru jamaahnya malah pada surut, berkurang. Akhirnya yang tadinya 10 saf bisa tinggal 3 saf. Nah, ini banyak yang hijrah dan pindah tempat Bib. Jadi ramai di mall dan sebagainya. Nah, ini apa sesungguhnya Bib yang menyebabkan kok bisa terjadi hampir setiap tahun begini? Padahal boleh dibilang mereka tahu juga Bib, keutamaan-keutamaan di 10 hari terakhir. Nah, ini apa Bib sebenarnya yang menyebabkan hal ini bisa terus terjadi dan terus terjadi? Padahal tidak kalah ya para ulama, guru-guru kita juga selalu menyampaikan tentang kemuliaan 10 hari terakhir ini. Nah, ini menurut pandangan Islam bagaimana Bib? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat juga Ustaz Firman, semoga selalu sehat ya. Amin ya Allah. Memang berbicara fenomena mungkin ya di lapangan itu bukan hanya di Jakarta, seluruh hampir merata di Indonesia nih. Tapi insya Allah kita berharap itu tidak terjadi sepanjang tahun berikut insya Allah lebih baik. Insya Allah. Tapi itu fenomena banyak terjadi memang di negeri kita. Tapi juga di sisi lain ada juga yang semakin hari itu semakin bergairah, semakin semangat, bahkan banyak etikaf di 10 terakhir itu kan. Betul. Banyak masjid-masjid itu justru betul-betul ditambah. Di Timur Tengah misalkan Mekah, Madinah, Mesir atau Yaman itu dan negeri-negeri lain
di Timur Tengah banyak yang 10 terakhir malah bertambah. Tidak berkurang. Apalagi kalau kita ke Mekah kan. Wah, kalau kita lihat sekarang live itu ya. Makin padat. Waduh, 10 terakhir itu. Nggak bisa bergerak tuh. Penuh sekali. Dan itu kenapa sih seperti itu ya tadi? Itu bukan karena kadang-kadang dengan tidak tahu ilmu kan sering kita jelaskan. Dan juga pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas ya. Betul sekali. Bahwa Ramadan itu semakin terakhir, 10 terakhir itu semakin mulia. Betul. Memang 10 hari pertama mulia, kedua lebih, ketiga malah itu yang termulia. Bahkan kemungkinan besar pun Lailatul Qadar itu Allah turunkan di 10 terakhir. Maka kita justru di 10 terakhir diperintahkan untuk mengeluarkan tenaga yang super, yang ekstra, semua dikeluarkan di 10 terakhir. Bahkan Nabi nanti mencontohkan sampai etikaf di 10 terakhir. Rasulullah SAW. Nah itu seharusnya. Tapi kok kenyataannya tiba-tiba malah sepi. Itu dia. Kadang-kadang yang saya yakin kita umat Nabi Muhammad, muslimin muslimah yang biasa dengan sholat sunnah, yang biasa menjaga sholat sunnahnya sebelum Ramadan, saya yakin mereka tidak terpengaruh. Nah, itu kebanyakan yang biasa nggak sholat sunnah. Jadi memang ya biasa tidak menjaga sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha. Memang dia hari-hari di luar Ramadan tidak biasa dilakukannya. Maka di 10 terakhir kemungkinan tidak bisa juga. Tidak melakukan itu. Tapi kalau yang terbiasa sholat qobliyah ba'diyah artinya sudah sholat sunnah itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, rutinitas yang dikerjakan sebelum Ramadan. Di Ramadan saya yakin 10 terakhir dia akan sampai habis itu. Jadi ketika kita lihat banyak yang 10 terakhir malah meninggalkan masjid, berarti begitulah aslinya sebelum Ramadan. Jadi menjadi barometer kita. Orang kita nih di kampung kita seberapa besar sih mereka kebiasaan menjaga sholat sunnah. Dilihat aja di Ramadan 10 terakhir. 10 terakhir, oh ini berarti ini yang terbiasa, yang sudah gugur, yang sudah ini, yang tidak terbiasa. Apa karena itu juga syahwat belanja itu? Karena memang itu tadi. Jadi bisa dikalahkan dengan, makanya dulu para ulama itu menganjurkan sebelum Ramadan kita mempersiapkannya. Apa yang kita butuhkan untuk Id itu sudah dipersiapkan sebelum Ramadan. Sehingga di waktu Ramadan itu tidak ada lagi waktu untuk meninggalkan sholatnya demi memenuhi kebutuhan Ramadan. Bukan dilarang memenuhi kebutuhan Lebaran, silakan saja. Tapi jangan mengganggu yang lebih nilainya Qiyamul Lail terutama di 10 terakhir. Jadi ilmu sudah kan tadi dikatakan ustadz, kiai, ulama sudah memberikan penjelasan, buku media sosial juga sudah menyampaikan kemudian, tapi tetap saja itu dia masih lemahnya keimanan, lebih mementingkan pakaian, persiapan Lebaran yang hanya dipakai 1-2 hari setelah itu selesai. Nah itu tuh sayang seperti itu. Memang orang-orang dulu juga sering memberikan syair gitu, wa mu'jabun bi thawbi 'idin yaqta'uha fa asbahat fi ghadin dikatakan wa mu'jabun bi thawbi 'idin yaqta'uha, sungguh aneh gara-gara dengan baju-baju Lebaran mereka tinggalkan itu kemuliaan malam-malam Ramadan. Fa asbahat fi ghadin, padahal pada akhirnya nanti athwab yaitu baju-baju, pakaian-pakaian yang dibeli itu menjadi yang dipakai hanya akfani, kain kafan. Baju-baju Lebaran hanya dipakai sehari 2 hari. Tapi nanti pada akhirnya yang dipakai adalah kain kafan. Hatta mata ya'murul insanu maskanahu wa masiru qabrihi insanun, dikatakan hatta mata ya'murul insanu maskanahu. Sampai kapan orang ini sibuk memakmurkan urusan dunianya saja. Bajunya mikirin itu, wa masiru qabri, dan padahal yang terakhir menjadi rumah terakhirnya yang harus dimakmurkan adalah Gabrunil insani, yaitu kuburan. Nah kita taraweh, kita qiyamul lail sebenarnya untuk memakmurkan, menghiasi kuburan-kuburan kita. Masa kalau gara-gara baju Lebaran ingin berpenampilan yang bagus di Lebaran, tapi meninggalkan kemakmuran untuk kuburan, ini sayang. Nah, ini sekali lagi itu mungkin bukan karena ilmu sudah dapat, sudah banyak, sudah sering berdimer, tapi syahwat masih
mengalahkan. Dan yang kedua karena tidak terbiasa menjaga sholat sunnah di luar Ramadan sehingga terbawa. Dan juga yang tadi itu sekaligus karena lingkungan. Karena ngelihat orang begitu banyak terbawa. Sahwat belanjanya jadi ngikut terbawa dan akhirnya. Padahal kalau dia berangkat keluar di waktu malam itu misalkan dia belanja tetap keluar pulang tetap sholat. Tapi biasanya sudah konsennya capek. Berbeda. Tapi tetap kita selalu husnudzon ya dengan bangsa kita ini, insya Allah masih banyak juga di sisi lain masjid-masjid yang tambah ramai di 10 terakhir dengan etikaf dan seterusnya. Tapi yang tidak itu biasanya yang memang tidak aktif sebelum biasa gitu ya. Dan ini merupakan mungkin sungguh sebuah kerugian ya bagi mereka yang menyia-nyiakan keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu dengan kesibukan dia tadi belanja, berusaha bikin kue atau mulai sibuk misalkan lebarannya dan sebagainya. Ini sangat disayangkan Bib sebenarnya ya. Tapi kalau bisa memang justru lebih mengencangkan ibadahnya lah sampai Rasul pun juga meningkatkan amal nanti kita akan bahas bagaimana sikap Rasul di 10 terakhir Ramadan. Nah, itu Bib. Itu yasuddu atau mi'zaroh dikencangkan kainnya atau itu kan 10 terakhir itu. Baik. Bib, ini juga ada lagi nih Bib pertanyaan nih dari jamaah kita nih Bib. Ini ada kejadian. Ini orang ketinggalan sholat isya nih Bib. Sudah mau tarawih. Dia masuk ke masjid, isya udah ketinggalan nih. Sudah mau awal mungkin atau mungkin beberapa rakaat masuk tarawih. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Apakah ikut tarawih sampai selesai baru dia sholat isya atau dia sholat isya dulu? Tarawihnya, tapi dia takut ketinggalan tarawih banyak katanya. Gitu. Ini mana yang dulu Bib yang harus diprioritaskan? Iya, tentunya kita tahu hukum sholat isya itu wajib. Kan tarawih itu sunnah. Tentunya harus kita kedepankan yang wajib. Saatnya dulu ya. Jangan sampai kita mengejar sunnahnya sementara wajib kita tinggalkan. Ini tentunya wajib harus diutamakan. Cuma yang jadi masalah bagaimana cara mendirikan sholat isya itu kan. Masuk ke masjid sedang ada sholat jamaah. Nah, di sini ada cara. Yang pertama dia bisa ngambil sisi pojokan misalkan sendiri di sholat isya. Kemudian isya dulu. Setelah isya baru ikut nyambung. Atau yang kedua, dia langsung aja masuk ke dalam shaf dengan makmum lainnya, dia niat sholat isya, tapi ikut gerakan jamaah sholat tarawih. Iya kan? Jadi si imam niatnya tarawih, kita niatnya sholat isya. Setelah 2 rakaat, imam itu kan salam kan? Nah, kan tarawih 2 rakaat. Setelah salam kita tinggal nambah 2. Nah, tidak jadi masalah, tidak harus salam berarti tidak ikut salam. Jangan ikut salam, tapi dia nambah 2 rakaat. Jadi tidak harus sama niat imam dan makmum. Misalkan kita setelah sholat isya selesai, lalu saya sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Ba'diyah isya. Waktu sholat ba'diyah isya ada orang yang belum sholat isya datang, berdiri di samping kita untuk ikut menjadi makmum. Boleh nggak? Boleh saja. Padahal saya niatin ba'diyah. Dia niatnya sholat isya. Nggak ada masalah. Saya dapat niat sunnah, dia dapat wajib. Setelah saya salam 2 rakaat, dia tinggal nambah 2. Artinya nggak ada masalah. Sholat wajib ikut di belakang sholat sunnah. Nah itu nggak ada harus kita memberi isyarat atau apa Bib? Kalau kita sedang melaksanakan sholat sunnah gitu. Langsung aja ikut gabung. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Walaupun kadang biasanya kita tepak kan. Iya. Nah, sebenarnya itu nggak tahu ya, sebenarnya nggak usah ikut nempak, langsung aja ikut. Kasih tanda nempak, gitu kan khawatir yang ditepak baru belajar silat lagi langsung dipentil langsung kena nanti urusannya. Nah, ditepak kadang-kadang kaget, apalagi nepaknya sampai kencang, ini urusannya nanti jadi takutnya merusak sholatnya. Iya, merusak sholat sih. Cukup do berdiri di sebelah kanan. Dan dia tidak perlu menolak. Kenapa mesti nolak? Mungkin dia khawatir saya sunnah nih, Anda kan wajib. Nggak ada masalah. Si imam tetap sholatnya sunnah, makmum tetap wajib. Begitu juga tarawih. Jadi kita gabung, kita sholat wajib. 4 rakaat. Imam salam tinggal nambah 2. Kalaupun dia ketemunya di rakaat kedua, ini kan sholat sunnah 2 rakaat. Ketemunya di rakaat kedua, berarti kan masih kurang 3. Iya. Lanjut lagi. Iya, ditambah saja.
Itu yang paling banyak disarankan ulama gitu, daripada dia berdiri sendiri di pojok mendirikan sholat isya baru gabung. Iya, tetap dapat jamaahnya. Tetap sholat jamaah. Jadi kalau itu kan nggak dapat jamaah. Ya, kalau ini dapat sholat jamaah. Iya. Kan pernah kan dengar hadis, bahkan pernah setelah usai sholat ada seorang sahabat masuk telat. Akhirnya Nabi menawarkan kepada para sahabat yang lain, siapa yang mau sedekah dengan sahabat ini? Ada satu berdirilah di belakangnya. Padahal dia udah sholat zuhur misalkan. Ini belum sholat zuhur karena nggak ada yang menjadi imam yang diikuti. Dia sholat fardu. Yang ini setelah sholat zuhur sholat lagi di sini sebagai makmum. Oh boleh gitu. Jadi jatuhnya sedekah. Sedekah. Jadi kalau saya udah sholat, ya. Ustaz belum sholat nih. Pas datang saya nemenin sholat lagi. Itu saya dapatnya pahala sedekah. Menyempurnakan sholat. Biar itu betul-betul berjamaah. Boleh. Ya. Padahal saya sudah sholat, saya jatuhnya sunnah. Tapi saya nggak boleh jadi imam, harus jadi makmum. Antum harus jadi imam, karena antum belum sholat. Aneh sudah sholat, jadi nemenin aja. Jadi sedekah. Kata Rasul, siapa yang mau bersedekah dengan saudaranya? Jadi itu bisa jadi ajang sedekah gitu. Sedekah juga. Ya, sedekah dalam sholat ya. Jadi yang ditawarin Nabi yang mau sedekah. Jadi jangan jadi orang yang minta sedekah mulu. Iya. Kalau minta sedekah mulu, telat mulu. Saya mau sedekah sama saya, telat lagi. Orang malas lama-lama telat mulu. Nah ini kalau ada orang yang perhatian sholat jamaah, telat, kita boleh nemenin sholat lagi. Jadinya sunnah, ini jadi wajib. Sebab ada juga memang yang mengatakan kalau kita sedang sholat sunnah gitu ya, kemudian di belakangnya nih mau sholat wajib, dia nggak tahu kalau kita sholat sunnah, terus kita memberikan isyarat gitu. Sebenarnya nggak perlu, Bib. Nggak perlu. Biarkan saja dia mengikuti kita ya, ngikutin kita tanpa harus memberi isyarat apapun, langsung saja. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i itu selama sholatnya satu jenis kan boleh, selama satu jenis. Yang nggak satu jenis itu sholat jenazah. Ada sholat jenazah kita naik sholat isya nggak ketemu karena itu bukan satu jenis. Tapi kalau satu jenis mau sholat tarawih yang penting kan ruku sujud semua ada tahiyat sama kan. Bahkan musafir ikut dengan mukim ikut musafir juga nggak ada masalah kan. Antum musafir sholatnya sama niat jamak qashar, ane mukim ane ikut boleh aja. Antum pas 2 rakaat kan qashar, ane tinggal nambah 2. Cuman bedanya kalau antum niatnya musafir antum mukim niatnya sempurna 4 kan. Anda musafir mau jama nih asar dan duhur, mau jama takdim, antum salat duhur, anda ikut tapi harus 4 karena ngikutin imam. Imam 4 rakaat selesai salam, kita salam, naik lagi takdim 2 asar di qashar bisa. Nggak apa-apa ya. Iya, musafir mukim boleh, mukim ikut musafir boleh, sunnah wajib boleh, wajib sunnah boleh. Artinya alhamdulillah itu kemudahan sholat ya. Masya Allah. Nah ini juga Masya Allah ya, mudah-mudahan ini jadi penambah ilmu ya buat kita nih. Mudah-mudahan jadi paham kita. Ternyata memang boleh ya. Boleh. Tidak harus ada isyarat apapun untuk orang itu bergabung dengan kita ya. Tetap ikut saja dan langsung saja bergabung. Mungkin kadang-kadang dikasih isyarat begitu yang nggak mau begitu tuh karena mungkin nggak biasa jadi imam. Kebetulan sholatnya isya misalkan. Oh saya sholat isya ikut takut nggak bisa kan? Sebenarnya kalau nggak bisa dan nggak berani bersuara ya sudah nggak usah bersuara, itu kan sunnah. Bersuara itu kan jahar itu kan sunnah kan. Jadi jangan khawatir untuk takut jadi imam. Atau mungkin ini imam resikonya berat. Nah itu kalau kita minta dijadikan sebagai imam, jangan. Tapi kalau antum beri sholat itu kan dipaksa untuk jadi imam. Darurat ya. Yang menjadi bahaya itu meminta untuk jadikan imam. Jadiin saya dong jadi imam. Nah itu yang mengajukan diri itu kan yang nggak bagus. Tapi kalau orang nunjuk, didorong kita. Tadi kan waktu kita sholat tiba-tiba itu kan dipaksa mau nggak mau harus. Nggak apa-apa. Nah, itu ada juga kadang ada juga yang bingung dia akhirnya mau bersuara-suara nggak enak. Nggak usah bersuara, itu kan jahar. Jahar itu kan hukumnya sunnah. Iya. Kita sholat duhur bersuara juga boleh. Iya. Baca Fatihah kencang, tapi nggak ikut sunnah. Sunnahnya tidak bersuara. Tidak bersuara. Begitu juga maghrib, suaranya sir juga sah. Tapi nggak ikut sunnah, tapi tidak membatalkan. Sholatnya ya. Jadi nggak perlu nolak itu gara-gara nggak bersuara kan. Iya, masya Allah. Nah ini
jadi penambah lagi ya ilmu kita, masya Allah, tabarakallah Bib. Memang ini yang seringkali juga kita mendapati ya di setiap kejadian di tengah-tengah lingkungan kita. Nah, ini Bib masih menyangkut seputar Ramadan nih Bib. Berbicara tentang Bilal Bib di dalam tarawih ini, apakah memang ada dasar hukumnya Bib menggunakan Bilal itu ya yang di antara tarawih itu salatul jami'ah gitu ya. Gitu. Khalifatul Rasulullah seterusnya. Tentunya itu tidak ada di masa Nabi ya. Ya namanya juga Bilal, coba kita baca itu. Khalifatul Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Nah, kalau ada Abu Bakar Siddiq, khalifah kan zaman Nabi belum ada khalifah. Iya. Ya kan khalifah itu kan terjadi setelah Nabi. Berarti dari kalimatnya sudah dapat dipastikan ini tidak ada di zaman Nabi. Makanya ada saudara kita yang bilang itu bid'ah. Jadi apa? Bid'ah berarti nggak usah diikuti. Itu ada yang pendapat seperti itu. Tapi kita biasa membaca itu. Dan ketika kita baca itu, yang membaca itu Bilal atau yang masjid yang mengadakan Bilal tidak boleh diyakini itu sebagai bagian daripada sholat. Kalau dijadikan itu sebagai bagian daripada sholat, khawatir yang nggak pakai Bilal dianggap nggak sempurna. Itu anggap itu bukan bagian dari syariat, tapi ini sebagai tradisi. Karena kalau kita ke Mekah tidak ada Bilal, di Madinah tidak ada Bilal, di negara banyak tidak ada Bilal. Tapi kalau ini pakai Bilal ya nggak masalah. Yang penting tadi jangan diyakini sebagai bagian daripada ibadah itu sendiri. Tanpa ada Bilal pun sebenarnya bisa laksanakan juga. Iya, bisa laksanakan. Nah, mungkin yang perlu ditanyakan apa sih hikmahnya? Kenapa mesti ada Bilal? Untuk apa? Itu aja. Yang pertama, mungkin bisa dikatakan ada 3 ya. Yang pertama, Bilal itu berfungsi untuk memberikan waktu istirahat kepada jamaah. Kan setelah assalamualaikum duduk sebentar. Nah, duduk sebentar itu kan memang itu ciri khas sholat tarawih kan. Nah, kita kan sudah bahas kan tarawih itu kan artinya istirahat santai. Betul. Karena di antara salam itu ada istirahat, ada jedahnya. Tapi daripada jedah istirahat diem begitu kan sayang. Nah, akhirnya punya ide baca aja sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah kan bersolawat. Ada memuliakan Khalifah Rasyidin. Khalifatul Rasulullah Abu Bakar Siddiq taradduan. Ayo beradhiyallah kepada dia. Radhiyallahu anhu itu kan wa nafa'ana bi fid dini wa dunya. Itu kan doa-doa yang bagus juga daripada diam antara rakaat dengan rakaat kan. Itu kan tradisi tapi nilainya bagus. Nah, untuk membawa diamnya itu semangat. Zikir, diamnya itu zikir, diamnya itu bertasbih, diamnya itu bersolawat, diamnya itu mengingat dengan khulafa ar-rasyidin sebagai tanda terima kasih kita dengan perjuangan mereka itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga mengistirahatkan waktu istirahatnya itu standar. Mungkin kalau nggak ada itu kan bisa kelamaan, bisa kecepatan istirahatnya berapa lama nih antara salam dengan salam. Nggak ada sepakatan. Ya dengan salam dengan takbir pertama itu kan diam berapa menit nih. Nah, kalau ada wiritan itu kan ada Bilal itu kan ada jeda sekitar itu tuh. Cukup bertasbih, bertahmid, bertakbir. Nah, jadi ada standar untuk berapa lama. Jadi nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat juga. Itu jadi diizinin. Nah, mungkin yang ketiga faedahnya membantu imam ingat jumlah rakaat. Kan kalau yang ke-8 mungkin nggak terlalu masalah. Tapi yang 23 itu kalau nggak pakai itu agak ini juga itu agak. Ini rakaat keberapa ini? Tapi dengan Khalifah Abu Bakar, baru Utsman, urutan gitu ya. Ali terakhir ini. Artinya itu kan sebagai pengingat aja. Kita kalau mendapati bab-bab seperti ini, coba diambil sisi baiknya gitu. Positifnya Iya, positifnya. Jangan langsung, wah ini nggak ada zaman Nabi. Terus ya bid'ah, karena. Tapi tetap kita harus mengerti ini bagian syariat atau tradisi. Yang menjadi masalah itu ketika tradisi dianggap sebagai syariat. Ini kan masuklah nanti ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini sudah aku sempurnakan. Jadi nggak perlu ditambah-tambahin. Nah, itu masuk kalau kita wah ini bagian dari tarawih nih, kalau nggak begini tarawihnya nggak sah atau kurang. Nah, ini menjadi masalah lagi tuh. Sebenarnya masalahnya bukan Bilalnya tapi keyakinannya terhadap adanya Bilal itu yang jadi masalah.
Begitu juga syariat jangan dianggap sebagai tradisi. Jadi tradisi jangan dijadikan syariat, syariat jangan dijadikan tradisi. Jadi kita harus punya ilmu lah. Satu kaul Imam Malik itu bagus. Pernah waktu membahas nanti riwayat tentang puasa Syawal. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan Syawal kana kasiyamid dar, itu kan riwayat Imam Muslim. Imam Malik juga dalam kitab Al-Muwatta. Tapi ada riwayat Imam Malik itu beberapa tahun itu tidak puasa Syawal. Padahal kan puasa Syawal pahalanya luar biasa. Nanti kita akan bahas secara khusus ya. Tapi Imam Malik sendiri tidak puasa katanya sebagian. Terus lalu dia puasa. Tapi sempat beberapa tahun tidak puasa. Waktu ditanya kenapa? Aku khawatir orang menyangka puasa Syawal ini wajib. Karena beliau kan seorang imam itu kan diikuti. Kalau saya tidak pernah tinggalkan puasa Syawal, wah ini berarti kayak wajib nih. Nah, khawatir jamaah menganggap ini suatu kewajiban, saya tinggalkan dulu. Biar tahu bahwa ini bukan wajib, ini adalah sunnah. Jadi menurut dari perkataan ini menunjukkan bahwa Syawal itu akan berpahala dan bagus ketika dilakukan dan diyakini sebagai sunnah. Tapi malah nggak bagus kita puasa Syawal, padahal puasa loh. Jadi nggak bagus kalau diyakini ini bagian dari Ramadan. Kalau kita nggak puasa berarti Ramadan kita nggak sempurna. Itu bahaya. Walaupun sama-sama mengamalkan, tapi ilmunya beda. Ilmu itulah yang menyebabkan sempurna tidak sempurna, baik tidak baik. Bilal kalau tanpa ilmu khawatir dianggap sebagai syariat, itu bahaya. Tapi kalau dengan ilmu itu bukan syariat, itu tradisi untuk buat jeda, untuk waktu istirahat, mengingatkan imam. Nah, itu jadi jadi saudara-saudara kita misalkan yang membid'ahkan itu, ya karena melihat zaman Nabi tidak ada, itu aja. Hanya berpatokannya sebatas itu aja gitu ya. Jadi itu... tapi kita juga tidak salah. Memang secara ini tidak ada zaman Nabi. Tapi kalau kita sesatkan atau kita salahkan gara-gara itu juga tidak. Kenapa? Karena yang melakukan itu tidak meyakini itu sebagai syariat, itu hanya sebagai tradisi. Jadi terutama nih bagi jamaah yang telat ke masjid, mau sholat di rumah, nggak berani sholat tarawih. Kenapa? Saya nggak hafal Bilalnya. Nggak perlu, langsung aja. Itu kan sendirian ini. Jadi itu. Nah, ketika dia meyakini itu bukan sebuah syariat, dia boleh saja. Dia sholat di rumah nggak pakai Bilal, masalah. Nah, itulah. Jadi silakan saja, tapi harus dipahami yang kita lakukan tuh ini tradisi, adat atau syariat, itu harus tahu. Nah, Bib, ini juga ada lagi nih, Bib. Pengalaman dari jemaah nih ya. Ketika puasa nih, siang hari tidur, ternyata mimpi basah, Bib. Ini gimana hukum puasanya, Bib? Itu dapat nikmat dari Allah. Tidak dosa, tidak batal. Tidak batal puasanya atau tidak batal. Tidak mengurangi, tidak ya? Batal. Itu kan di luar kuasa dia. Kan mimpi nggak bisa diminta, nggak bisa dipesan. Kalau bisa dipesan mimpi terus yang bagus-bagus gitu. Katanya nggak ada bisa dipesan. Ternyata itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebuah kenikmatan ya. Sebuah nikmat dari Allah. Nah, apa yang harus dilakukan setelah itu? Mandi biasa. Mandi biasa. Ya. Dan lanjutkan puasanya. Lanjut puasa. Jangan merasa kemudian, aduh batal. Enggak. Nah itu ya. Jadi tentunya lanjutkan saja puasanya, ya. Terus tetap lakukan syariat mandinya. Karena itu kita mau sholat harus dalam keadaan suci pastinya. Nah, terakhir Bib, ini yang lagi rame Bib. Dan ini selalu saja terjadi Bib. Tawuran Bib di bulan puasa. Ini anak-anak muda nih kebanyakan. Ini apa sebenarnya yang membuat mereka ini di bulan Ramadan ini kok malah jadi sering tawuran? Ini memang berita yang seperti ini, kejadian di lapang seperti ini sebenarnya menyedihkan kita ya. Mestinya itu kan Ramadan, bulan sabar. Bahkan dihadiskan Bukhari Muslim itu kan dari Abu Hurairah, kan hadis yang panjang sudah kita bacakan sebelumnya. As-saumu li wa ana ajzi bihi. As-saumu junnah. Puasa itu sebagai benteng. Idza shoma ahadukum fala yarfuth wala yaskhat. Kalau kamu puasa jangan berkata kotor, jangan berkata yang membuat orang marah. Bahkan wa insa baka ahadun fakul inni shaim. Kalau ada yang mencacimu saat kamu puasa, katakan aku sedang berpuasa. Artinya dari hadis ini sebenarnya Ramadan itu, puasa itu membentuk pribadi-pribadi
yang berakhlakul karimah, dari tutur kata, tidak berkata kotor, tidak berkata menyakitkan orang, dan membawa atau membentuk pribadi yang sabar. Bahkan kalau itu wa insabaka ahadun, kalau ada yang mencacimu, seseorang mencacimu, fakul, katakan inni shaim, saya dalam puasa. Dicaci maki, direndahkan aja kita harus bersabar. Jadi sebenarnya Ramadan itu adalah syahrul sabr, bulan kesabaran. Tapi sayang sekali, justru di bulan Ramadan sabarnya hilang. Nah ini tentunya kita berharap tidak terjadi kepada orang-orang yang belajar ya, yang mengerti. Orang mengerti agama kalau sampai terjadi seperti itu, wah ini tentunya musibah. Mungkin yang melakukan itu jangan-jangan mereka yang tidak ngaji, yang tidak mengerti, tidak mengerti arti bulan, apalagi yang tawuran itu muslim sama muslim, selesai tarawih bareng, cuman beda masjid, beda gang, beda kampung, perang. Wah ini kalau bahasa kita teriaknya takbirnya sama, Allahu Akbar juga, ini musibah. Nah, kita doakan ya orang-orang yang seperti ini, anak-anak muda nih terutama nih, biar dapat taufik hidayah, tapi kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Insya Allah mereka akan berubah. Insya Allah. Karena memang Nabi itu dikatakan oleh Abu Hurairah, karena Nabi SAW yu'jibuhu al-fa'al. Nabi itu suka kepada fa'al. Apa itu fa'al? Harapan baik. Jadi kita selalu kalau kelihatan seperti ini, terutama yang terjadi pada umat Nabi Muhammad, selalu kita berharap yang baik-baik. Insya Allah anak-anak muda nih yang masih begini nih ABG nih ya, semoga dapat taufik hidayah. Darah muda iya, darah muda itu. Terus juga perlu orang tua turun. Jadi orang tua harus betul-betul memperhatikan anak nih. Nah, kalau mau ajak keluar tarawih, ajaklah bareng, jangan pas. Asal dan jangan tidak diperhatikan pulang jam berapa, kemana, itu perlu diperhatikan. Karena memang jangan sampai nanti masuk orang tua dihisab bagus, orang tuanya bagus, ibunya bagus, tapi nggak jadi masuk surga, ditahan karena anaknya akan menuntut. Bahkan nanti terbanyak bukan orang tua nuntut anak di hari kiamat, justru yang terbalik, anak banyak nuntut orang tua. Ya Allah, jangan kau masukkan orang tua aku ke dalam surgamu. Kenapa? Dia dulu sholat, tapi dia tidak pernah menyuruh aku sholat. Dulu dia beribadah, tapi dia tidak pernah memperhatikan aku untuk ibadah. Itu akan menjadi masalah. Banyak orang tua nanti tercekal masuk surga karena tidak memberikan dan mengajak anaknya. Jadi tawuran ini insya Allah kalau orang tuanya peduli, perhatian, nah ini insya Allah akan bisa mengurangi. Bukan hanya diserahkan kepada aparat kepolisian, capek juga deh, susah karena tidak bisa diprediksi di mana terjadinya. Justru lingkungan itu yang paling dekat, itu yang tahu. Mereka malah lebih pinter nyari lokasi yang bisa untuk tawuran. Padahal udah dijaga di sini. Bisa aja. Nah itu orang tua ikut-ikut andil lah. Ya insya Allah. Selain ustadz juga, kiai juga, orang tua juga, tentunya pemerintah juga harus ikut. Baik. Masya Allah, tapi luar biasa sekali ini. Inilah serba-serbi yang kita sering dapati ya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini Bib bisa mencerahkan masyarakat kita di luar sana. Dan tentunya sekali lagi kita sepakat bahwa Ramadan harus melahirkan karakter yang lebih baik tentunya dari segala aspek kehidupan kita. Baik cara ibadah kita lebih baik secara peningkatan kualitas maupun kuantitasnya. Begitupun juga perilaku. Karena ini tempaan luar biasa. Belajar sabar, belajar ikhlas, belajar tawadu, belajar menahan emosi. Semuanya itu membentuk karakter yang beriman, seorang yang juga bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan kita pengaruh yang sangat besar untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi jangan putus di sini untuk menyaksikan podcast Nurul Fajri karena masih banyak lagi ya tema-tema yang akan juga kita angkat di seputar bulan suci Ramadan dan kemuliaannya tentunya. Nah, untuk kali ini kita ucapkan terima kasih buat Habib yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi Habib di podcast kali ini. Dan ini aja yang bisa kami sajikan di dalam podcast kali ini. Saksikan terus Spam Sapa Jamaah bersama Nurul Fajri. Saya Firman Al-Mukti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.